Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ida Rosidawati. Saya dosen dari Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan penanganan masalah sirkulasi, ya. Jadi kita akan melakukan, misalnya kasusnya ada perdarahan atau fraktur terbuka di kaki sebelah kiri. Jadi ketika ada perdarahan, yang kita harus lakukan adalah stop bleeding, stop perdarahan, lalu nanti ganti volume. Ya, jadi jangan dulu kita ganti volume, pasang infus dan sebagainya, tapi perdarahan dibiarkan tetap terbuka. Jadi kita harus stop perdarahan dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan balut tekan. Misalnya perdarahannya di daerah nih ya, betis. Kita bisa ini dibuka dulu si ya, bajunya, atau kalau perlu disobek ya. Kita tutup. Kalau emang masih terus ada perdarahan merah kelihatan di sini, kita tambah lagi kasanya sampai perdarahannya berhenti. 3T, tutup, tekan, tinggikan. Bisa sambil ininya diangkat ya. Nah, kalau sudah berhenti, kita bisa sebelum dilakukan bidet, kita balut dulu ya, biar tidak copot lagi ininya, apa namanya, si kasanya. Bisa menggunakan langsung plester, atau kalau nggak ada plester kita ikat seperti ini aja. Nantikan. Kalau sudah, tadi ketika diraba ternyata ada krepitasi, ada bengkak, ya, ada deformitas, perubahan bentuk, itu tanda-tanda klasik dari fraktur atau patah tulang. Maka pasien akan mengeluh nyeri. Nah, untuk mengatasi pasien mengeluh nyerinya, untuk mengurangi nyeri dan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut lagi karena si tulang tadi, kita lakukan pembidaian. Ini namanya stalk. Pembidaian ketika ada alat boleh menggunakan stalk ini. Ketika nggak ada alat boleh apapun ya, kayu, atau kalau di luar ya di luar rumah sakit, atau nggak ada sama sekali bisa kaki yang satunya lagi yang sehat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pembidaian. Bagusnya ada 3 di bawah ya, dan di samping kiri kanan. Ini kebetulan hanya ada 2, jadi kita nggak apa-apa gunakan 2 saja. Ini. Nah, untuk ininya bisa menggunakan ini elastik perban. Kalau nggak ada elastik perban bisa menggunakan mitela. Kalau nggak ada mitela, kerudung segitiga dibuat segitiga, atau kain apapun ya yang bisa mengikatnya. Oke, bagusnya ini ada yang membantu memegangnya ya. Jadi nanti ketika ini dipegang, diangkat, yuk, mohon bantuannya. Hati-hati, pegangnya seperti ini, ya. Kita bisa dari arah sini, ya. Namun sebelumnya jangan lupa cek PMS di sini ya. Ini ada sepatu. Puls nadinya di ujung, motorik kalau pasien sadar disuruh gerakan, sensorik dicubit kalau merasa sakit berarti masih bagus ya. Nah, setelah itu prinsip bidet itu melewati 2 sendi. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Diusahakan yang rapi. Kalau ini tidak cukup, bisa kita sambung.
gunakan pengangkatnya. Ya. Dan setelahnya kita cek lagi PMS-nya di sini, puls nadinya, ya, ada. Kalau pasiennya sadar, pergerakan kakinya bisa bergerak, sensori ketika dicubit dia masih merasakan, berarti bagus ya. Jadi jangan sampai setelah dibidai nadinya tidak teraba, ininya malah nanti suplai darah ke bagian ujungnya tidak ada. Jangan sampai seperti itu, jadi harus tetap ada. Nah, setelah beres dibidai, maka langkah selanjutnya tadi ganti volume. Tadi kan banyak perdarahan keluar ya. Sekarang kita akan melakukan pemasangan, kita melakukan pemasangan infus, tapi sebelumnya kita siapkan dulu ininya ya, masukkan ke sini. Kita gunakan dulu yang ini ya, yang untuk blood transfusi darah. Takutnya nanti pasien membutuhkan transfusi darah, jadi tidak perlu ganti. Kita menggunakan cairannya ringer laktat terlebih dahulu. Oke, kita pasangkan sini. Kita bikin 2 jalur. Kenapa? Karena tadi perdarahannya banyak sekali. Kita resusitasi cairan karena pasien sudah menandakan tanda-tanda mau hipovolemia ya, psikosok. Ini nanti disambungkan ke, ini sudah ditusuk tadi infusannya. Ini bisa diplester ya. Kita lihat dulu kebutuhan cairan pasien, aturannya 3-4-1. Jadi 1 cc darah yang keluar harus diganti dengan 3 cc FL. Nanti dihitung. Nah, selanjutnya kita lakukan pemasangan kateter ya, sesuai dengan pemasangan yang seharusnya. Ini cuma hanya mempersingkat saja. Lakukan pemasangan kateter untuk apa? Untuk melihat balance cairan. Jadi karena tadi diguyur, harusnya produksi urinnya juga banyak. Tanda-tanda shock itu ketika urinnya sedikit atau mungkin nggak ada anuria. Jadi ketika diguyur sudah cairan, dievaluasi produksi urinnya sudah banyak atau belum. Mungkin itu untuk masalah di sirkulasi ketika ada perdarahan, biasanya banyaknya perdarahan, stop bleeding dan ganti volume. Jadi stop perdarahannya kalau ada kapur di bidai, terus ganti volume dengan cairannya RL ringer laktat. Tapi ketika ada dicek nadinya tidak ada, napasnya tidak ada, maka lakukan tindakan CPR atau resusitasi jantung paru. Sekian untuk penanganan sirkulasi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipelajari dan dipahami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.